warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan membawakan video berisi penjelasan tentang materi estimasi parameter untuk sampel besar dengan contoh 6.4. Kelompok 2 beranggotakan Dwi Khofifah Anggraini, Ibrahim Nisa Al-Hakiki, Risma Aulia Khoirunisa, Riza Alfi Sangada, dan Rofi Suliana. Galat baku juga diartikan sebagai tingkat kemelesetan. Oleh karena itu, makin kecil galat baku, makin kecil tingkat kemelesetan, sehingga tingkat keyakinan atau kepercayaan hasil estimasi terhadap parameter populasi semakin tinggi. Berdasarkan teorema limit sentral seperti telah dibahas pada bab 5, menunjukkan bahwa rata-rata dari distribusi rata-rata sampel acak akan sama dengan rata-rata populasi atau nilai harapan dari X. Standar deviasi dari distribusi rata-rata sampel sama dengan kekeliruan baku dari X, yang biasa ditulis dengan stand deviasi rata-rata sama dengan stand deviasi per akar N. Dengan demikian, kekeliruan baku atau jarak baku antara X dan rata-rata ditulis stand deviasi rata-rata sama dengan stand deviasi per akar N, disebut galat baku rata-rata populasi dari nilai harapan X atau disebut standar error. Estimator adalah merupakan fungsi dari nilai observasi yang berasal dari sampel dengan n elemen. Misalnya, rata-rata nilai statistika dari sejumlah mahasiswa di suatu universitas adalah sebesar 6,25. Maka rata-rata X bar sama dengan 6,25 adalah penduga atau estimator bagi rata-rata seluruh mahasiswa di universitas tersebut. Ada 3 karakteristik atau ciri penting yang harus dimiliki oleh suatu estimator, yaitu tak bias, konsisten, dan efisien. 1. Tak bias. Suatu estimator disebut tak bias jika rata-rata dari rata-rata sampel acak sama dengan parameter populasi yang ditaksir. Misalnya, setiap sampel acak berukuran N1, N2, N3, N4, N5, NK, rata-ratanya adalah X bar 1, X bar 2, X bar 3, X bar K. Maka rata-rata dari rata-rata sampel adalah X bar 1 tambah X bar 2 tambah X bar 3 ditambah X bar K dibagi dengan NK. Hal ini berarti bahwa rata-rata dari rata-rata sampel acak adalah sama dengan rata-rata dari populasi, sehingga rata-rata sampel adalah estimator yang tak bias bagi rata-rata populasi. Demikian pula varian sampel adalah estimator tak bias bagi varians populasi. Konsisten. Suatu estimator disebut konsisten apabila penambahan jumlah sampel menyebabkan harga estimator tersebut semakin dekat dengan harga parameter yang diestimasi. Hal ini berarti bahwa semakin besar sampel yang digunakan, maka semakin dekat harga estimator terhadap harga parameter populasi yang diestimasi, sehingga estimator tersebut disebut konsisten.
Dengan perkataan lain bahwa sampel berukuran N sama dengan 80, jarak nilai rata-ratanya lebih dekat ke rata-rata populasi dibandingkan dengan sampel berukuran N sama dengan 50. Suatu sampel acak berukuran N1 kurang dari N2 kurang dari N3 dari suatu populasi yang sama, maka varian sampel S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan S3 kuadrat dikatakan estimator yang konsisten bila selisih ketiga varian tersebut adalah sebagai berikut. 3. Efisien. Misalkan suatu estimator E1 pada sampel acak N1 dan estimator E2 pada sampel acak N2. Dengan demikian bahwa estimator dari sampel acak yang diambil secara berulang-ulang pada populasi sama akan merupakan estimator yang efisien atau yang terbaik bila estimator tersebut memiliki varians yang relatif paling kecil dibanding varians estimator lainnya. Yang ketiga adalah metode estimasi. Metode estimasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu estimasi tunggal dan estimasi interval. Yang pertama, estimasi tunggal, pengertiannya adalah estimasi atau pendugaan yang hanya memuat satu nilai saja. Contoh, rata-rata pengeluaran per hari dari setiap keluarga adalah Rp100.000. Hal ini berarti X bar sama dengan 100.000 adalah estimator dari mu. Sehingga dapat disimpulkan demikian, nilai rata-rata sampel sebagai estimasi nilai rata-rata populasi dan nilai simpangan baku sampel sebagai estimasi nilai simpangan baku populasi. Yang kedua ada estimasi interval. Estimasi interval adalah suatu estimasi yang dibatasi oleh dua nilai atau interval atau selang. Nilai tersebut berupa batas atas dan batas bawah. Kita mengharapkan bahwa suatu nilai akan terletak dalam interval tersebut. Yang demikian ini dinamakan dengan interval keyakinan atau confidence interval. Estimasi yang dinyatakan dalam bentuk kontinum nilai dalam suatu interval akan memiliki tingkat kemelesetan lebih kecil dibandingkan dengan estimasi yang dinyatakan dalam satu angka saja atau tunggal. Tingkat kemelesetan dinyatakan dengan galat, sehingga tingkat galat estimasi rata-rata populasi dari rata-rata sampel bergantung kepada variasi distribusi rata-rata sampel. Besarnya estimasi interval ini dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama, besarnya sampel atau N. Yang kedua, tingkat keyakinan atau kepercayaan yang dipilih atau level of confidence. Yang ketiga, variabilitas dari populasi yang diukur dengan standar deviasi. Berdasarkan besarnya sampel, terdapat estimasi interval sampel kecil dan estimasi interval sampel besar. Untuk estimasi interval sampel kecil di mana dia memiliki nilai N yang kurang dari 30, terdapat 6 macam rumus. Yang pertama, estimasi interval rata-rata, estimasi interval perbedaan dua rata-rata, estimasi interval proporsi, estimasi interval perbedaan dua proporsi, estimasi interval median, dan estimasi interval standar deviasi. Begitu juga dengan estimasi interval sampel besar, di mana dia memiliki nilai N lebih dari sama dengan 30, juga memiliki 6 macam rumus yang sudah tertulis lengkap pada slide berikut ini. Dan yang terakhir adalah tingkat keyakinan. Rumus-rumus estimasi parameter menggunakan nilai Z alfa per 2 yang ditentukan berdasarkan kurva normal sesuai tingkat keyakinan yang diberi simbol 1 minus alfa. Cara menentukan harga Z alfa per 2 pada tingkat keyakinan 1 minus alfa, misalnya kita mengambil nilai alfa sama dengan 5%, maka TK atau tingkat keyakinannya adalah 0,95%. Contoh lain, kita ambil nilai alfa sama dengan 1%, maka TK atau tingkat keyakinannya sama dengan 0,99%. Contoh soal 6.4. Suatu eksperimen yang mencobakan dua metode pembelajaran, yaitu metode drill dan inquiry pada dua kelompok 1 dan 2. Setelah 3 bulan pembelajaran dengan kedua metode tersebut diberikan tes kemampuan pemecahan masalah. Hasilnya, kelompok 1 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang memperoleh rata-rata 65,2 dan standar deviasi sebesar 1,84. Sedangkan kelompok 2 jumlah peserta 38 memperoleh rata-rata 17,5
76,8 dan standar deviasi sebesar 1,65. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 99%, lakukan estimasi interval perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah kedua kelompok tersebut. Penyelesaiannya yaitu diketahui banyaknya yaitu N1 50, N2 38. Rata-rata kelompok 1 65,2 dan rata-rata kelompok 2 76,8. Standar deviasi kelompok 1 1,84 dan dikuadratkan menjadi 3,39. Sedangkan standar deviasi kelompok 2 1,65 dan dikuadratkan menjadi 2,72. Nilai tingkat keyakinan sendiri yaitu 1 min alfa sama dengan 99%. Alfa sama dengan 99 kurangi 1 sama dengan 1%. Nilai dari alfa per 2 sendiri yaitu 1 dibagi 2 sama dengan 0,5%, didesimalkan menjadi 0,05. Nilai Z dari 0,05 yaitu 2,57. Yang ditanyakan, berapa estimasi interval perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah kedua kelompok tersebut? Jawab. Dengan menggunakan rumus estimasi sampel besar N lebih dari sama dengan 30, yaitu estimasi interval perbedaan dua rata-rata, dihasilkan rumus sebagai berikut. Kemudian dicari rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2, yaitu 65,2 dikurangi 76,8. Plus minus, nilai dari Z alfa sendiri yaitu 2,57. Sedangkan nilai dari ini yaitu akar standar deviasi 1 kuadrat dibagi N1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat dibagi N2, yaitu nilai dari Z alfa sendiri 2,57 dikali akar dari 3,39 per 50 ditambah 2,72 per 38. Tinggal dimasukkan nilai dari yang sudah diketahui. 65,2 dikurangi 76,8 11,6 2,57 dan ini terus 11,6 plus minus 2,57 dikali nilai dari akar dari 3,39 per 50 ditambah 2,57 per 38 yaitu 0,3733. 2,57 dikali 0,3733 sendiri yaitu 0,959. Jadi nilai dari rata-rata interval interval 1 sampai dan 2 yaitu 11,6 dikurangi 0,959 dengan 11,6 plus 0,959. Jadi nilainya yaitu 10,64 dan 12,56. Jadi dihasilkan interval antara 10,64 dan 12,56 akan memuat perbedaan rata-rata populasi kedua kelompok dengan probabilitas 99%. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.